Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu perkara dalam hidup kita yang mungkin kita anggap remeh, kita lakukan hampir setiap hari, tapi siapa sangka bisa membawa akibat besar di akhirat, yaitu saat kita buang air kecil. Bukan tentang berdiri atau duduknya saja, tapi tentang bagaimana kita menjaga diri dari najis dan dari pandangan orang lain. Dalam Islam, kencing sambil berdiri itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau melihat Nabi kencing berdiri di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu setelah itu Nabi berwudu seperti biasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya secara hukum tidak ada larangan mutlak, tapi ada syarat yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai ada percikan air seni yang mengenai pakaian atau tubuh kita. Yang kedua, aurat kita tetap tertutup dan tidak terlihat oleh orang lain. Dua hal ini yang menjadi batas. Kalau dua syarat ini tak bisa kita jaga, maka disitulah bahayanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melintas di sebuah kuburan. Lalu beliau berkata, dua orang penghuni kubur ini sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena dosa yang menurut kalian besar, tapi sesungguhnya itu adalah dosa besar. Lalu beliau menyebutkan, yang satu karena suka mengadu domba, dan yang satunya karena tidak menjaga dirinya dari air kencing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, dosa yang mungkin kita remehkan, tapi menjadi sebab azab dalam kubur. Maka kita harus benar-benar waspada. Kebiasaan kencing berdiri, terutama di tempat umum, sangat berisiko terkena percikan najis. Apalagi jika dilakukan di toilet umum yang kadang tak bersih dan aurat bisa terbuka. Bayangkan, satu titik najis saja
jika sampai menempel dan kita bawa ke dalam sholat, bukankah itu bisa merusak sahnya ibadah? Dan di sisi lain, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata, siapa saja yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah kencing sambil berdiri, maka jangan dipercaya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bukan berarti bertentangan, tapi para ulama menjelaskan Aisyah hanya menceritakan kebiasaan Nabi saat beliau di rumah, yaitu kencing duduk. Dan memang itulah yang lebih sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa duduk lebih utama? Karena kencing duduk lebih aman dari percikan najis, lebih mudah menjaga aurat, dan lebih mendekati adab yang baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa meskipun berdiri itu boleh, tapi yang lebih utama adalah duduk karena lebih terjaga dari keburukan. Begitu pula penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Semua ulama sepakat, jika memungkinkan, pilihlah cara yang lebih selamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama. Kalau hal kecil seperti kencing saja bisa mendatangkan siksa kubur, betapa pentingnya kita menjaga kebersihan. Betapa pentingnya kita serius dalam perkara yang mungkin kita anggap sepele. Inilah indahnya Islam, mengajarkan kesucian lahir demi menjaga kebersihan batin. Bersih bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang iman, tentang hati, tentang rasa takut kepada Allah, meski hanya karena setetes air kencing. Maka kalau hari ini kita masih sering abai, masih suka terburu-buru, atau merasa yang penting cepat, mari kita ubah perlahan-lahan. Pilihlah tempat yang tertutup, kencinglah dengan posisi duduk kalau memungkinkan, dan pastikan pakaian kita bersih dari najis. Sebab kelak di akhirat kita semua akan dihisab, dan Allah Maha Teliti atas segala sesuatu. Semoga Allah menjaga kita dari siksa kubur. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan suci, bersih, dan dicintai olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.